Super seru, menegangkan, dan penuh drama. Inilah hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain malam ini. Bermain di GBK, Timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit kick-off babak pertama dibunyikan. Serangan utama banyak dilakukan dari sisi kanan lapangan, di mana Kevin Dix berperan aktif dalam membangun serangan. Pada menit ke-12, bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, mendapat peringatan dari wasit setelah terjadi situasi sepak pojok. Ia dianggap sengaja menghalangi kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, yang hendak melakukan serangan cepat. Sementara itu, Tom Haye mencoba peruntungannya dengan mengeksekusi tendangan bebas dari sudut sempit. Bola mengarah langsung ke gawang Bahrain, memaksa kiper Lutfallah melakukan penyelamatan untuk mencegah terjadinya gol. Di tribun utara stadion, para supporter Timnas Indonesia menunjukkan dukungan mereka dengan membentangkan tifo raksasa. Tifo tersebut menampilkan gambar Garuda berwarna emas dengan latar biru, serta tulisan "Show Your Dignity" di bagian bawahnya. Sepanjang 20 menit pertama pertandingan, Indonesia terus menekan pertahanan Bahrain. Meskipun begitu, upaya mereka belum membuahkan gol. Akhirnya, kebuntuan pecah pada menit ke-24 ketika Ole Romeni mencetak gol yang membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini berawal dari umpan jauh Tom Haye ke Marcelino Ferdinand, yang kemudian meneruskan bola dengan umpan terobosan mendatar kepada Romeni. Dengan tenang, Romeni sukses menaklukkan Lutfallah dan membawa tim Garuda unggul. Suasana Stadion Gelora Bung Karno pun semakin bergemuruh dengan nyanyian "Ole Ole Ole" dari para pendukung setelah gol tersebut. Bagi Romeni ini merupakan gol keduanya bersama Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan yang ia jalani. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning akibat protes kepada wasit. Ia tidak terima ketika duel antara Kevin Dix dan pemain Bahrain di sisi kanan lapangan dianggap sebagai pelanggaran. Malam ini, Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi laga hidup mati Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Pelatih Patrick Kluivert harus meramu strategi yang tepat untuk mengamankan 3 poin penting dalam misi menuju Piala Dunia 2026. Berdasarkan susunan pemain yang diturunkan, Kluivert tampaknya mengandalkan keseimbangan antara pertahanan solid, kreativitas lini tengah, dan serangan cepat. Berikut adalah taktik yang bisa diterapkan agar Indonesia menang malam ini. 1. Pertahanan kokoh dengan 4 bek kuat. Indonesia akan menurunkan 4 bek tangguh, Rizky Ridho komunikasi kuat dengan kiper dan organisasi pertahanan. Justin Hubner duel udara dan tackle agresif untuk meredam serangan Bahrain. Kevin Dix dan Calvin Verdonk berperan sebagai fullback yang aktif membantu serangan. Kunci utama mengantisipasi pergerakan Mahdi Abdul Jabbar, striker Bahrain yang dikenal tajam di kotak penalti. 2. Dominasi lini tengah dengan trio Marcelino, Pelupes, Haye. Marcelino Ferdinand motor serangan, kreator peluang, dan eksekutor bola mati. Joey Pelupes pemain jangkar yang bertugas memutus serangan Bahrain. Tom Haye mengatur tempo permainan dan distribusi bola ke lini depan. Strategi efektif penguasaan bola untuk menghindari Bahrain mendominasi dengan pressing tinggi. Tekanan ke playmaker Bahrain untuk menghentikan Kamil Al-Aswad dan Mohamed Marhoon agar tak bisa leluasa mengalirkan bola. 3. Serangan cepat dengan Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeni. Kelebihan utama Indonesia adalah kecepatan di lini depan. Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeni bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Bahrain yang kerap kesulitan menghadapi serangan balik cepat. Cara memanfaatkan keunggulan ini, serangan sayap cepat dengan dukungan Verdonk dan Dix yang membantu overlap. Pergerakan tanpa bola agar Oratmangoen dan Romeni aktif mencari celah di pertahanan Bahrain. Eksploitasi bek lambat seperti Sayed Bakar dan Ahmed Bughammar yang bukan bek tercepat sehingga dapat dimanfaatkan untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Target utama membongkar pertahanan Bahrain dengan kombinasi umpan pendek dan tusukan cepat ke dalam kotak penalti. 4. Martin Paes, penjaga gawang yang jadi kunci. Martin Paes harus siap menghadapi ancaman dari Ali Madan dan Mahdi Al-Humaidan yang terkenal memiliki tembakan jarak jauh berbahaya. Hal yang harus diperhatikan, set piece Bahrain yang memiliki eksekutor bola mati mematikan. Distribusi bola cepat agar tidak melakukan kesalahan yang bisa berujung serangan balik lawan. 5.
Mentalitas juara tidak boleh ragu. Terakhir, mental bertanding akan sangat menentukan. Indonesia bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK. Ini harus menjadi energi positif. Tidak boleh takut menyerang, meskipun Bahrain punya pengalaman lebih banyak. Fokus penuh sepanjang 90 menit untuk memastikan kemenangan. Jika strategi ini berjalan baik, Indonesia bisa menang dengan skor 2-0 atau 2-1. Garuda wajib terbang tinggi. Berikut beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan oleh para pemain Indonesia untuk memaksimalkan peluang meraih hasil positif. 1. Disiplin dalam bertahan. Bahrain memiliki lini depan yang agresif dengan Mahdi Al-Humaidan dan Mahdi Abdul Jabbar sebagai ancaman utama. Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Kevin Dix harus tetap fokus dalam menjaga organisasi pertahanan. Kesalahan mendasar seperti salah umpan di area berbahaya atau kurangnya komunikasi bisa dimanfaatkan lawan. Hindari kehilangan bola di area sendiri. Pemain bertahan harus cermat dalam mengalirkan bola ke lini tengah agar tidak mudah direbut lawan. Jaga jarak antar pemain. Jangan terlalu melebar atau terpancing keluar posisi sehingga membuka ruang bagi lawan. 2. Ketenangan dalam membangun serangan. Indonesia memiliki kreativitas di lini tengah Dengdot and Marcelino Ferdinand, Joy Pelupes, dan Tom Haye. Namun mereka harus memastikan distribusi bola yang efektif dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kurangi umpan-umpan yang terlalu riskan. Hindari umpan panjang yang tidak akurat yang bisa memberikan kesempatan serangan balik bagi Bahrain. Gunakan lebar lapangan. Calvin Verdonk dan Kevin Dix harus lebih aktif membantu serangan dari sisi sayap untuk membuka ruang. 3. Efektivitas di lini depan. Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol. Bahrain akan bermain disiplin di belakang dengan duet Syed Bakar dan Ahmed Bughamar. Hindari penyelesaian akhir yang terburu-buru. Pastikan tembakan ke arah gawang benar-benar terukur. Cari celah di antara lini pertahanan Bahrain. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan. 4. Fokus panjang pertandingan. Seringkali kesalahan elementer terjadi akibat kurangnya konsentrasi, terutama di menit-menit akhir. Oleh karena itu, para pemain Indonesia harus tetap fokus dari awal hingga akhir pertandingan. Tetap tenang dalam situasi bola mati. Bahrain sering memanfaatkan tendangan bebas dan sepak pojok sebagai senjata utama mereka. Jangan melakukan pelanggaran tidak perlu. Menghindari kartu kuning atau kartu merah bisa menjaga keseimbangan permainan tim. Menghadapi Bahrain, Indonesia harus bermain dengan disiplin, tenang dalam menguasai bola, dan tajam di depan gawang. Jika bisa menghindari kesalahan-kesalahan elementer seperti kehilangan bola di area berbahaya, kurangnya komunikasi di pertahanan, serta penyelesaian akhir yang buruk, tim Garuda punya peluang besar untuk meraih hasil positif. Malam ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kualitas dan kerja sama tim yang solid di lapangan. Menghadapi tim Bahrain yang dikenal solid dalam bertahan dan cepat dalam serangan balik, timnas Indonesia harus menerapkan strategi yang tepat agar tidak kebobolan dan menelan kekalahan. Berikut beberapa kunci yang harus diterapkan oleh pasukan Patrick Kluivert. 1. Lini pertahanan harus solid dan kompak susunan 3 back Indonesia Rizky Ridho kanan, Justin Hubner tengah, Kevin Dix kiri. Trio back ini harus bermain disiplin dan fokus penuh selama 90 menit. Bahrain memiliki 2 striker berbahaya, Mahdi Al-Humaidan dan Mahdi Abdul Jabbar, yang jago dalam duel 1 lawan 1 dan memiliki penyelesaian akhir yang baik. Hal yang harus dilakukan menjaga komunikasi antar bek agar tidak ada celah di lini belakang. Hubner harus menjadi pemimpin pertahanan dengan arahan jelas dan tegas. Hindari melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti karena Bahrain memiliki eksekutor bola mati yang tajam seperti Syed Dhia dan Kamil Al-Aswad. 2. Gelandang bertahan wajib menutup ruang serangan Bahrain. 2 gelandang bertahan Indonesia, Joy Pelupes, Tom Haye. Bahrain memiliki pengatur serangan cerdas, Mohamed Marhoon, yang sering mengirim umpan terobosan berbahaya. Untuk mengatasinya, Pelupes dan Haye harus rajin melakukan pressing ketat dan tidak membiarkan Marhoon leluasa membawa bola. Strategi yang harus diterapkan pressing tinggi di lini tengah untuk menghentikan aliran bola ke striker Bahrain.
Jangan biarkan pemain Bahrain punya ruang untuk melakukan tembakan jarak jauh. Selalu siap membantu pertahanan jika Bahrain mencoba bermain dengan umpan lambung ke kotak penalti. 3. Manfaatkan kecepatan di sisi sayap untuk serangan balik. Bahrain akan mengandalkan back sayap mereka, Abdullah Al-Khalasi dan Ahmed Bughamar, untuk naik membantu serangan. Hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia dengan serangan balik cepat melalui Ragnar Oratmangun kanan, Calvin Verdong kiri. Langkah yang harus dilakukan Marcelino Ferdinand harus cepat dalam distribusi bola ke sisi sayap saat Bahrain kehilangan bola. Oratmangun dan Verdong harus sering melakukan overlap untuk menciptakan peluang dari sisi sayap. Mengandalkan kecepatan oleh Romeni di lini depan untuk menyelesaikan peluang serangan balik. 4. Kiper harus tampil maksimal. Kiper Indonesia, Martin Paes, sebagai benteng terakhir pertahanan. Paes harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menghalau serangan Bahrain. Yang harus diperhatikan Paes, waspada terhadap tembakan jarak jauh Bahrain yang sering mengejutkan lawan. Berkomunikasi aktif dengan back untuk mengatur posisi pertahanan. Tidak ragu keluar dari gawang untuk mengantisipasi umpan silang. 5. Mental dan fokus. 90 menit Indonesia harus bermain dengan mental yang kuat dan tidak kehilangan fokus hingga peluit akhir. Bahrain adalah tim yang bisa mencetak gol di menit-menit akhir jika lawan lengah. Kunci yang harus diperhatikan, jangan panik jika mendapat tekanan dari Bahrain. Jaga kedisiplinan, terutama dalam bertahan dan melakukan transisi serangan ke bertahan. Tetap tenang dan fokus dalam setiap situasi, baik ketika menyerang maupun bertahan.